Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu Dia yang benar dan yang setia. Sekali lagi, Dia yang benar dan yang setia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan yang boleh kita baca ini kembali adalah penglihatan Yohanes yang boleh ia lihat bagaimana akhir daripada kehidupan manusia. Kita melihat di ayat yang ke-11, Yohanes melihat bahwa surga terbuka, dan dia melihat seekor kuda putih yang ditunggangi yang bernama Yang Setia dan Yang Benar. Dan ia yang datang ini, yang menunggangi kuda, akan datang untuk menghakimi dan berperang dengan adil dan menyatakan kemuliaan Allah dengan mengalahkan semua para musuh-musuhnya, sehingga kebenaran, keadilan,
ditegakkan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panglima pesawat perang dan pasukan dan seluruh pasukannya mengendarai kuda putih ini menyatakan kemenangan Allah, yaitu Allah yang berdaulat atas segala kehidupan manusia. Sehingga dikatakan di ayat ke-11 dan ayat ke-14 bahwa hal ini menunjukkan bahwa Kristus telah menang atau semua musuh Allah telah dikalahkan. Dan ini menyatakan bahwa Dialah Allah yang setia dan Allah yang benar, yang dimana Allah telah berjanji akan ada waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Ia akan menghancurkan segala musuh-musuhnya sehingga kemuliaan itu boleh terpancarkan dan setiap orang yang percaya boleh melihat itu dan boleh bersuka cita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh dilihat Yohanes yang boleh kita renungkan pada hari ini adalah suatu pesan yang sangat penting boleh kita renungkan dalam hidup kita. Akan tiba waktunya penghakiman itu. Akan tiba waktunya Allah yang benar, Allah yang setia, Allah yang adil itu akan memerangi dunia ini yang penuh dengan dosa ini. Sehingga akan ditampi orang-orang yang benar akan ikut bersama dengan Allah seperti yang boleh dilihat oleh sang pelihat Yohanes. Orang-orang yang mengikut Allah akan menunggangi kuda putih berpakaian kelainan putih halus bersama dengan yang setia dan yang adil itu, yaitu Yesus Kristus yang akan berperang menyatakan kebenaran kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadi pertanyaannya, apakah kita bagian dari orang-orang yang menunggangi kuda putih tersebut? Apakah saya dan Anda adalah orang-orang yang termasuk di bagian itu? Mari kita renungkan dan mari kita hidupi kebenaran firman Allah. Sebab akan tiba waktunya. Mari kita persiapkan hidup kita. Apakah kita telah siap untuk boleh menunggangi kuda putih yang telah Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, sebagaimana yang dilihat oleh Yohanes di dalam penglihatannya. Bapak Ibu saudara terkasih, ada banyak pembesar-pembesar dunia. Ada banyak panglima-panglima tentara di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan bahwa semua itu tidak akan memiliki arti ketika Allah sang panglima perang hadir dan mengakhiri peperangan dengan kemenangan yang mutlak. Dan itulah suatu tanda bagi kita bahwa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya, yang tidak pernah mengingkari janjinya, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang tidak akan pernah terkalahkan, bahkan meninggalkan situasi dalam kehidupan yang sulit dalam hidup kita. Sekalipun mungkin saat ini kita menjalani kehidupan yang sulit, namun kesetiaan yang kita miliki di dalam iman percaya kepada Tuhan, itu akan menjadi bagian dalam hidup kita untuk boleh memperoleh sebagaimana yang dikatakan Yohanes bahwa akan ada pasukan perang bersama dengan Yesus Kristus yang mengendarai kuda putih. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, marilah kita merenungkan kehidupan kita. Sosok yang datang menunggangi kuda putih tersebut merupakan atribut yang sudah pasti dan merupakan gambaran akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kita membaca ayat yang ke-13 dikatakan sang firman datang sebagai raja yang menang, berperang atas semua musuhnya. Dan kemenangan itulah yang dirayakan dalam perikop yang boleh kita renungkan hari ini. Sebelumnya dengan perjamuan perkawinan anak domba di ayat ke-6 sampai ke-10 kita telah merenungkan. Itulah suatu sambutan, penyambutan akan kedatangan sang Mesias yang kedua kalinya dengan kemenangan yang mutlak. Segala musuh akan dihancurkan dan orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus akan hidup bersukacita
dan ikut mengendarai kuda putih yang telah Tuhan siapkan. Kedatangan Mesias yang kedua kalinya adalah suatu bukti kemenangan yang luar biasa. Kedatangan yang pertama adalah suatu kebenaran yang luar biasa yang boleh kita ketahui bahwa kedatangannya sebagai juru selamat telah membawa pendamaian atas manusia dengan Allah Sang Pencipta. Dan kedatangan yang kedua adalah sebagai raja dan hakim atas kehidupan kita. Ia akan menuntaskan segala dosa dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bertahan dan setia akan iman kita di hadapan Tuhan Allah. Maka akan tiba waktunya kita akan menikmati perjamuan bersama dengan Sang Raja yang akan menaklukkan segala musuh-musuhnya. Oleh karena itu, apakah itu kita? Mari kita nyatakan dalam iman percaya kita. Jika itu adalah kita, mari kita tegakkan iman kebenaran kita. Jangan pernah situasi dunia menggoyahkan iman kita dan membuat kita tergelincir dan jatuh dalam lubang keberdosaan. Firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, Dia yang benar, Dia yang adil, dan Dia yang setia akan menyatakan itu dalam hidup kita ketika kita mau setia dan mau taat melakukan kehendak Allah dan ikut menjadi bagian dari kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai Raja, sebagai hakim yang benar dan yang adil, yang akan menghakimi segala musuh-musuhnya dan menyatakan kebenarannya. Oleh karena itu, Bapa Surgawi, mampukan kami untuk boleh senantiasa boleh hidup setia di dalam kehendak Allah, sehingga kami boleh masuk dalam bagian kerajaan surga tersebut dan boleh menikmati kasih karunia yang akan Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terpuji dan mulia Bapa, sedang kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.